Halo guys, jumpa lagi dengan saya Voice Virus. Kali ini saya akan mengupdate lagi ya permasalahan yang terjadi di Yamaha Aerox saya, yaitu oli gardan kecampur dengan air sehingga si warna oli gardannya itu jadi seperti kopi susu ya guys. Dan setelah saya cek lagi, memang ya permasalahan itu ada di area selang hawa ini yang menyebabkan air hujan atau pada saat motor dicuci ya rembes dan masuk ke dalam gearbox. Setelah saya amati, ini kan kemarin saya bilang yang dipotong terus sering lepas. Ternyata ada satu lagi guys permasalahannya. Ini yang ada di sambungannya ke box filter, dia sobek. Bisa kalian lihat sendiri, dalamannya dia jadi agak putih-putih. Ini bercak-bercak bekas air masuk. Dugaan saya ya, si air itu masuknya lewat sini nih, rembes-rembesannya. Jadi kan kalau hujan nih, air itu pasti netes dari sini nih guys. Netes dari sini. Nah, bisa aja dia terkumpul di sini, akhirnya lama-lama masuk ya si air itu ke selangnya ini nih, terus ke pipa joinnya dan masuk ke dalam gearbox. Makanya oli gardan saya berubah jadi kopi susu. Dan tadi juga motor saya nih kena hujan lagi guys. Terus saya sekalian aja deh lewatin genangan. Ya udah deh, sekalian saya pengen ngetes juga nih, apakah benar permasalahan kemarin itu dari selang yang ini nih, yang kelepas dan sobek, makanya si air masuk ke dalam gearbox. Tadi bener-bener sengaja banget ya, ada beberapa genangan yang cukup lumayan tinggi ya, saya lewatin. Dan setelah saya pulang di rumah, dicek di area ininya nih, emang agak basah. Nah seperti ini nih kira-kira. Terus pada saat kemarin penanganan apa yang saya lakukan? Saya kan nggak melakukan pembongkaran dari area gearbox karena pasti memakan waktu lama banget. Saya hanya menggurah si gearbox itu melalui pipanya ini nih. Jadi kemarin itu saya isi si gearboxnya pakai bensin sekitar 300 milian ya. Saya sedot bensin dari tangki, diisi sekitar 300 milian, terus saya tuang ke dalam gearbox dan saya puter-puter terus si rodanya. Terus berulang kali sampai si sisa-sisa oli yang masih kecampur air itu hilang. Dan saya juga semprot lagi pakai Resco lubrikan biar area-area di dalamnya itu, terutama bagian bearing-bearingnya itu terlumasi lagi. Dan setelah yakin gak ada sisa air di dalam gearbox atau oli yang kecampur air itu ya, saya lakukan pengisian oli gardan. Tapi kemarin saya ngisinya pakai ini ya, pakai Spirak automatic transmission fluid. Ini bekas mobil saya, masih ada sisa. Saya masukin sebanyak 220 mili. Biasanya kan saya pakai yang Castrol manual GL4 ya. Tapi kemarin emang saya sengaja pakai ini. Kenapa? Karena dikhawatirkan masih ada sisa-sisa oli yang kecampur air tersebut di dalam gearbox. Jadi ini hanya untuk pembersihan kedua aja ya guys. Setelah ini saya juga akan langsung melakukan penggantian lagi oli spiraknya, dan saya pakai lagi Castrol manual GL4. Kita akan lihat dulu ya bagaimana warna dari oli spirak ini yang kemarin saya pakai untuk oli gearbox di Yamaha Aerox. Oh iya, satu lagi yang kelupaan nih guys. Terus bagaimana dengan suara ngejetaknya? Pada saat
saya pakai berangkat kantor, suara jetakannya itu udah mulai hilang ya guys. Malah nyaris nggak ada sama sekali. Kalau kemarin kan kalau digoyang-goyang gini kerasa banget ngejetaknya. Kali ini udah agak lebih lembut dan baru terasa ada jetakan itu pada saat pulang ke rumah. Itu agak keras ya. Tapi pas berangkat tadi jetakannya mulai hilang. Memang idealnya kita harus bongkar gearbox dan melakukan beberapa penggantian dari partnya, terutama bagian bearing. Dan tentunya kalau dibuka udah pasti ada gear rasio, sepertinya harus diganti ya. Cuman masalahnya itu harganya lumayan mahal ya. Ini bisa nyampe sejutaan ganti gear rasio dan bearing-bearingnya. Jadi buat sementara kita akalin dulu ya, tanpa harus melakukan penggantian komponen ya. Kalau udah ada duitnya ya nanti saya akan coba ngecek dan melakukan penggantian di area gearboxnya. Oke, kita akan lihat dulu. Mudah-mudahan sudah clear ya, nggak ada lagi campuran air. Kalau masih kelihatan agak putih-putih, berarti masih harus digurah lagi nih. Kalau dilihat sekilas sih, dia udah nggak ada campuran air ya. Warnanya pun tetap merah ya. Kalau masih ada air udah pasti dia warnanya agak putih-putih ya. Ini terlihat udah lumayan normal dari warnanya. Cuman buat oli ini emang khusus di mesin Matic ya, di mobil. Jadi saya akan melakukan penggantian lagi dan tetap pakai Castrol GL4 ya. Diisi seperti biasa di angka 220 atau 200 mili ya, biar aman. Oke, kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Yang terutama kita harus cek apakah ada gram-gram besi di oli yang kita drain ini. Karena kalau udah ada gram-gram besi, maka udah dipastikan ada komponen-komponen yang aus. Nah, sekilas dia aman ya. Olinya nggak ada kelihatan kayak glitter, berarti nggak ada gram-gram besi. Semoga komponennya masih aman. Dan ini udah nggak ada campuran-campuran air. Terlihat warnanya masih sama dengan oli pada saat sebelum dimasukkan ya. Ini perbandingannya ya. Nah, ini untuk warna olinya seperti ini. Olinya emang encer ya, karena khusus untuk transmisi Matic. Nah, seperti ini ya guys. Oke. Sekarang saya akan melakukan penggantian. Biarin ya, ini masih ada campurannya dikit pasti di dalam gearbox. Gak apa-apa. Maksud saya masih ada campuran oli ini ya. Jadi nggak saya flush. Nanti aja setelah pemakaian ini saya akan kuras lagi ya, biar benar-benar bersih. Jadi kurasnya satu kali lagi. Mudah-mudahan setelah ini suara ngejetaknya itu totally hilang ya. Tapi kalau tetap ada ya mau nggak mau nanti saya harus nabung dulu untuk melakukan penggantian. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.